Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Zahra Wulandari, NIM 112410490. Untuk yang terhormat kepada Ibu Neng Asia SEMM, dosen akuntansi biaya. Selamat siang Ibu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya yang ada pada slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama mari kita lihat datanya. Perusahaan memberikan informasi seperti jumlah penjualan, pembelian bahan, biaya tenaga kerja, dan juga data persediaan awal dan akhir. Jadi yang pertama kita bacakan dulu yaitu jumlah penjualan, yaitu berjumlah 80 juta rupiah. Yang kedua adalah pembelian bahan berjumlah 14 juta rupiah. Yang ketiga ada ongkos angkut pembelian yang berjumlah 240.000 rupiah. Yang keempat ada return dan potongan pembelian berjumlah 720.000 rupiah. Ada juga bahan penolong berjumlah 2 juta rupiah. Setelah itu ada tenaga kerja langsung yang berjumlah 18 juta rupiah. Yang selanjutnya ada tenaga kerja tidak langsung yang berjumlah 3 juta rupiah. Ada juga listrik pabrik berjumlah 500.000 rupiah. Lalu penyusutan mesin dan peralatan pabrik berjumlah 640.000 rupiah. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan pabrik yang berjumlah 400.000 rupiah. Ada juga asuransi pabrik yang berjumlah 480.000 rupiah. Selanjutnya ada BOP lain-lain yang berjumlah 1.640.000 rupiah. Selanjutnya ada pendapatan piutang yang berjumlah 1 juta rupiah. Ada juga beban bunga yang berjumlah 1.200.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya pemasaran yang berjumlah 10 juta rupiah. Dan yang terakhir ada biaya administrasi dan umum yang berjumlah 6 juta rupiah. Selain itu, ada juga data persediaan awal dan akhir, yaitu yang pertama ada bahan. Persediaan awalnya adalah 800.000 rupiah dan persediaan akhirnya menjadi 600.000 rupiah. Yang kedua ada produk dalam proses yang dalam persediaan awalnya itu 580.000 rupiah dan persediaan akhirnya itu 700.000 rupiah. Ada juga yang terakhir yaitu produk selesai. Produk selesai itu berjumlah 840.000 rupiah yang awal, dan persediaan akhir berjumlah 500.000 rupiah. Di sini kita diminta yang pertama adalah susunlah laporan harga pokok produksi dan penjualan untuk tahun 2024. Yang kedua ada susunlah laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2024. Jadi di sini kita diminta untuk menyusun laporan harga pokok produksi dan penjualan serta laporan laba rugi perusahaan PT Bali Indah untuk tahun 2024 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke jawaban. Tata cara untuk menjawab dua soal ini ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung harga pokok produksi atau HPP. Kenapa sih menghitung HPP itu penting? Jadi ini tuh penting untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barangnya, gitu ya teman-teman. Jadi untuk menghitung
harga pokok produksi sendiri, kita ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama kita harus menghitung dulu nih pembelian bahan baku bersih. Jadi apa yang harus dihitung di pembelian bahan baku bersih? Di sini saya udah tulisin beberapa yang harus dihitung untuk mengetahui pembelian bahan baku bersih, yaitu yang pertama ada pembelian bahan, yang kedua ada ongkos angkut pembelian, dan yang terakhir itu ada potongan dan return pembelian. Jadi kita tulis dulu nih berapa jumlah pembelian bahan. Kita lihat dulu di soal berapa. Jadi pembelian bahannya itu 14 juta ya. Kita tulis di sini 14 juta. Oke. Terus di sini juga ada ongkos angkut pembelian. Ongkos angkut pembelian berapa? Di sini kita lihat di soal ongkos angkut pembelian yaitu 240.000. Kita tulis di sini 240.000 rupiah, dan yang terakhir itu ada potongan dan return pembelian. Kita lihat dulu di soal berapa jumlahnya. Nih. Return dan potongan pembelian yaitu berjumlah 720.000 rupiah. Kita tulis di sini ya teman-teman, 720.000 rupiah. Kenapa yang ini saya kasih warna merah? Karena untuk mengetahui pembelian bahan baku bersih ini, kita harus mengurangi jumlah pembelian bahan dan ongkos angkut pembelian dengan potongan dan return pembelian ini. Jadi cara ngitungnya yaitu sama dengan 14 juta ditambah 240.000 rupiah dikurangi potongan dan return pembelian yaitu yang berjumlah 720.000 rupiah. Itu jumlahnya 13.520.000 rupiah ya teman-teman. Jadi ini adalah jumlah pembelian bahan baku bersih, itu berjumlah 13.520.000 rupiah. Ini ya teman-teman, jadi jumlah bahan baku bersihnya yaitu 13.520.000 rupiah. Setelah itu, setelah kita mengetahui jumlah pembelian bahan baku bersih, langkah kedua untuk menghitung harga pokok produksi sendiri ini adalah menghitung harga pokok produksi ini sendiri, yaitu dengan menghitung bahan baku yang dipakai. Ini langkah keduanya ya. Jadi langkah keduanya itu menghitung bahan baku yang dipakai. Untuk menghitung bahan baku yang dipakai, kita harus tulis dulu nih berapa persediaan awal bahan, lalu berapa pembelian bersihnya, dan yang terakhir berapa nih persediaan akhir bahan. Kita lihat dulu nih untuk bahan baku yang dipakai ini persediaan awal bahannya berapa. Kita lihat di soal ini ya. Persediaan awal bahan yaitu 800.000. Kita tulis di sini 800.000 ya. Lalu pembelian bersihnya berapa nih? Pembelian bersihnya yaitu yang habis kita hitung tadi, berjumlah 13.520.000 rupiah. Oke.
Yang terakhir ada persediaan akhir bahan. Persediaan akhir bahannya berapa nih? Kita lihat dulu di soal. Nih, persediaan akhir bahan yaitu Rp600.000. Rp600.000 kita tulis di sini, Rp600.000. Jadi, untuk mengetahui bahan baku yang dipakai yaitu dengan menjumlah persediaan awal bahan dan pembelian bersih, lalu dikurangi dengan persediaan akhir bahan ya teman-teman. Jadi yang ini kita tandai dengan warna merah. Sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih lalu dikurangi persediaan akhir. Jumlahnya adalah Rp13.720.000 ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis lagi nih. Jumlah bahan baku yang dipakai adalah Jadi kita tulis lagi nih teman-teman di sini. Jumlah bahan baku yang telah dipakai yaitu berjumlah Rp13.720.000 ya. Ini adalah jumlah bahan baku yang telah dipakai ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui langkah pertama dan langkah kedua, yaitu setelah kita mengetahui menghitung pembelian bahan baku bersih dan menghitung bahan baku yang dipakai, untuk menghitung harga pokok produksi sendiri itu ada langkah yang terakhir, yaitu langkah ketiga, yaitu menghitung biaya lain. Yaitu dengan teman-teman ngisi menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasionalnya ya. Jadi di sini kita ada bahan penolong. Kita lihat dulu di soal bahan penolongnya itu berjumlah berapa. Nih, bahan penolong itu berjumlah Rp2 juta. Jadi kita tulis di sini ya, Rp2 juta teman-teman. Rp2 juta. 2 juta. Yang kedua itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung di sini kita lihat nih, di sini berapa biaya tenaga kerja langsung nih. Hati-hati salah di antara tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat dulu tenaga kerja langsung itu berjumlah Rp18 juta. Kita tulis di sini Rp18 juta. 18 juta rupiah. Oke. Lalu ada biaya BOP. Apa sih biaya BOP itu? Biaya BOP itu adalah biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung kita lihat nih di sini ada berapa? Biaya tenaga kerja tidak langsung di sini berjumlah Rp3 juta. Yang kedua ada listrik pabrik. Kita lihat nih di sini listrik pabrik berjumlah berapa? Listrik pabrik berjumlah Rp500.000. Rp500.000. Yang selanjutnya ada penyusutan mesin. Penyusutan mesin sendiri ini di soal berjumlah ini guys, penyusutan mesin dan peralatan pabrik berjumlah Rp640.000. Rp640.000. Selanjutnya ada PBB pabrik, yaitu pajak bumi dan bangunan pabrik ya singkatannya. Di sini berjumlah Rp400.000. Kita tulis Rp400.000. Selanjutnya ada asuransi pabrik ya. Asuransi pabrik di sini berjumlah
Rp480.000 ya teman-teman nih. Rp480.000. Dan terakhir ada BOP lainnya, yaitu biaya overhead pabrik lainnya. Di sini ada BOP lain-lain ya, berjumlah Rp1.640.000. Oke, di sini udah selesai. Lalu oke teman-teman, jadi setelah kita menghitung 3 langkah tadi untuk mengetahui harga pokok produksi, setelah itu kita hitung nih, berapa sih total biaya produksi yang dikeluarkan PT Bali Indah gitu. Jadi cara untuk menghitung total biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT Bali Indah yaitu dengan cara menjumlah bahan baku yang telah dipakai, ditambah bahan penolong, ditambah tenaga kerja langsung, dan ditambah dengan jumlah BOP yang baru saja kita hitung tadi. Jadi langsung saja kita tambahkan ya teman-teman, yaitu sama dengan bahan baku yang telah dipakai yaitu Rp13.720.000, ditambah bahan penolong yaitu 2 juta, ditambah biaya tenaga kerja langsung yaitu 18 juta rupiah, dan ditambah yang terakhir 6.660.000 rupiah. Itu jumlah BOP-nya ya teman-teman. Kita jumlah, yaitu total biaya produksinya berjumlah Rp40.380.000 ya. Kita bold dulu. Oke. Setelah itu, setelah kita mengetahui total biaya produksi ini, kita koreksi nih dengan produk dalam proses untuk mengetahui total HPP-nya, yaitu harga pokok produksi ya. Jadi untuk mengetahui harga pokok produksi ini, kita terus mengoreksi dengan produk dalam proses. Oke, jadi total biaya produksi ini nanti akan ditambah dengan persediaan awal produk dan dikurangi dengan persediaan akhir produk dalam proses gitu. Maksudnya, jadi kita tulis dulu nih di sini. Persediaan awal produk dalam proses. Di bawahnya persediaan akhir produk dalam proses. Oke, jadi kita jumlahnya di sini. Berapa sih persediaan awal produk dalam proses? Kita lihat lagi di soal ini, di data persediaan awal dan akhir. Kita lihat produk dalam proses itu data persediaan awalnya berapa nih? Oke, persediaan awalnya yaitu udah ketemu di Rp580.000. Kita hitung dulu ya guys. 580.000 rupiah. Oke. Yang kedua yaitu persediaan akhir produk dalam proses. Kita lihat lagi nih, berapa sih persediaan akhirnya itu? Persediaan akhirnya yaitu Rp700.000 ya guys ya. Ya kita tulis lagi 700.000. Oke. Jadi untuk mengetahui harga pokok produksi, kita akan menggunakan 3 jumlah ini, yaitu total biaya produksi,
persediaan awal produk dalam proses, dan yang terakhir persediaan akhir produk dalam proses ya teman-teman. Jadi caranya kita tulis dulu ya di sini. Total harga pokok produksi. Nah, kita tulis nih sini. Sama dengan 40.380.000, yaitu total biaya produksi, ditambah persediaan awal produk dalam proses, yaitu 580.000. Setelah itu kita kurangin nih sama persediaan akhir, kita kurangin dengan 700.000 rupiah ya. Jadi kita tahu sekarang total harga pokok produksi yang dikeluarkan oleh PT Bali Indah yaitu harga 40.260.000 rupiah ya teman-teman. Ya ini nih. Harga pokok produksinya segini. 40.260.000 rupiah. Kita tandain ya. Oke. Sini kita tandain warna merah karena dikurangin. Oke. Jadi ini ya. Oke teman-teman, setelah kita menghitung harga pokok produksi, kita selanjutnya akan menghitung harga pokok penjualan ya. Caranya adalah dengan mencatat nih. Mencatat berapa sih jumlah harga pokok produksi yang tadi kita habis hitung, yaitu terus selanjutnya yaitu berapa sih produk jadi awal. Nah, produk jadi awal dan produk jadi akhir ini kita bisa lihat di soal ya yang di sini. Ini produk selesai. Ini ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja nih menghitung harga pokok penjualan. Kita pertama-tama nih catat dulu nih berapa nih harga pokok produksi yang habis kita hitung tadi. Kita lihat dulu berapa ya. Yaitu 40.260.000 rupiah. Kita catat di sini 40.260.000 rupiah. Oke. Ini lalu berapa sih jumlah produk jadi awal? Nah, produk jadi awal ini kita bisa lihat di soal ini. Ini nih, yang produk selesai. Produk selesai ini persediaan awalnya yaitu 840.000 rupiah. Jadi kita langsung tulis saja di sini teman-teman. 840.000 rupiah. Dan yang terakhir produk jadi akhir. Kita lihat lagi di soal berapa. 500.000 rupiah ya teman-teman. Kita tulis di sini 500.000 rupiah. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlah harga pokok produksi dengan produk jadi awal, lalu dikurangi dengan produk jadi akhir ya teman-teman. Kita warnai merah karena ini dikurangin. Oke, kita langsung aja sama dengan harga pokok produksi yaitu 40.260.000 rupiah ditambah 840.000 rupiah lalu dikurangi 500.000 rupiah. Jadi jumlah harga pokok penjualan yaitu berjumlah 40.600.000 rupiah ya teman-teman. Jadi kita udah ketemu nih berapa harga pokok penjualannya nih. Oke teman-teman, kita akan mengerjakan soal yang terakhir yaitu membuat laporan laba rugi. Setelah kita menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, sekarang kita bisa nih membuat laporan laba rugi. Nah, apa aja sih yang ada di dalam laporan laba rugi ini?
Seperti biasa, laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor. Nah, laba kotor sendiri ini didapat dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan ya, teman-teman. Setelah itu ada biaya operasional. Setelah itu ada pendapatan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kita menghitung laba bersihnya itu berapa ya, teman-teman. Kita mulai dulu dari yang pertama, pendapatan ya, pendapatan. Kita tulis dulu nih di sini pendapatannya PT Bali Indah nih berapa? Kita lihat dulu di soal lagi ya. Nih. Penjualannya itu dia mencapai 80 juta ya. Jadi ini tuh sama dengan pendapatan. Jadi pendapatannya kita tulis 80 juta. Nah, oke. Habis itu maaf. Kita tulis ya pendapatannya 80 juta. Habis itu setelah itu kita tulis lagi nih berapa jumlah harga pokok penjualan yang tadi telah kita hitung juga, yaitu 40.600.000 rupiah. Oke, kita hitung ya berapa laba kotornya. Jadi 80 juta dikurangi 40 juta 600. 40.600.000 ya, teman-teman. Hitung berapa? Sama dengan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Jadi kita dapat laba kotornya itu 39.400.000 rupiah ya. Setelah itu kita tulis nih biaya operasional yang dilakukan oleh PT Bali Indah. Apa aja sih biaya yang dilakuin oleh PT Bali Indah? Kita lihat lagi ke soal ya. Yang pertama itu ada biaya pemasaran. Kita tulis aja di sini ya, biaya pemasaran. Biaya pemasaran. Terus yang kedua ada apa? Yang kedua ada biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum. Oke. Lalu ada apa lagi biaya atau beban yang lainnya? Oh, di sini kita ada lagi beban bunga ya, teman-teman. Jadi beban bunga itu juga termasuk ke dalam laporan laba rugi. Beban bunga. Oke. Habis itu kita tulis ya di sini. Jumlah biaya pemasarannya itu ada 10 juta ya, teman-teman, 10 juta. 10 juta rupiah. Oke, habis itu biaya administrasi dan umumnya itu ada 6 juta ya. 6 juta rupiah. Oke, yang terakhir ada beban bunga. Kita lanjut, beban bunganya itu 1.200.000 ya. 1.200.000 rupiah. 1.200.000 rupiah. Oke. Jadi jumlah biaya operasionalnya itu sama dengan jangan ditambah semua ya. 17.200.000 rupiah ini adalah jumlah biaya operasional. Oke. Habis itu kita juga ada pendapatan lain-lain, teman-teman. Pendapatan lain-lain itu aku tadi lihat pendapatan lain-lain itu ada nih pendapatan piutang yang jumlahnya 1 juta rupiah. Kita tulis ya di sini
pendapatan lain-lainnya 1 juta rupiah. Oke, kita tinggal ngitung nih laba bersihnya berapa. Jadi laba bersihnya itu didapat dari, oke teman-teman, setelah kita catat semuanya dan kita hitung semuanya dari atas, cara untuk mendapatkan laba bersih ini, cara ngitungnya adalah dengan cara laba kotor dikurangi jumlah biaya operasional ditambah pendapatan lain-lain. Kenapa pendapatan lain-lain ini ditambah? Karena ini juga termasuk ke pendapatan pemasukan perusahaan ya, karena pendapatan piutang. Oke, kita langsung aja ya. Ini sama dengan 39.400 dikurangi 17.200.000 rupiah ditambah 1 juta rupiah, yaitu laba bersih yang diperoleh oleh PT Bali Indah pada tahun 2024 berjumlah 23.200.000 rupiah ya. Oke, kita udah selesai semuanya teman-teman ya. Demikian presentasi dari saya mengenai penyusunan laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi PT Bali Indah untuk tahun 2024. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman memahami langkah-langkahnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Saya Septi Jara Wulandari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.